Aku gak nyangka kalau itu bakal jadi hari yang bikin aku selalu takut setiap ke toilet. Semua dimulai pas aku pulang liburan semester 1 di sebuah SMA boarding school khusus laki-laki. Walaupun di sekitar sekolah penduduk makin rame, sekolahku tetap kerasa sejuk. Karena posisinya di kaki gunung di Jawa Timur. Waktu itu, aku lagi kesel. Gara-gara bapakku cuma nganter sampai stasiun. Katanya aku udah gede dan harus mulai mandiri. Jujur, males banget. Mana udah malam lagi. Suasana hati tuh lagi gak enak banget. Aku buka kaca mobil buat cari udara seger aja. Sopir taksi online yang aku tumpangi itu langsung nengok ke belakang. Dia nanya, Mas, mabuk ya? "Gak apa-apa kok pak, cuma pengen kena angin aja." Tapi gara-gara obrolan pembuka itu, Pak sopir malah gak berhenti buat ngajak ngobrol. Ya gimana ya mas ya, namanya supir taksi. Jujur, bikin aku makin pusing. Soalnya, apa-apa dia ceritain. Kenapa ya? Orang kalau udah makin tua, kayak jadi makin suka cerita ya? Ya saya dulu mah pas muda ya mas. Aduh, badanku kayak kelempar ke depan. Pak sopir ngerem mendadak. Gila, nyetirnya ugal-ugalan banget nih. Baru aja ngomel, Pak sopir malah cerita duluan. Hal yang lebih ekstrim. Oh ini kita udah mau lewat hutan bambu mas. Jadi tolong ditutup ya kacanya. Takut ada makhluk halus nanti yang masuk. Hah? Makhluk halus? Come on lah. Tapi, oke lah. Aku turutin aja. Tapi, ini kenapa macet? Loh. Akhirnya, Pak sopir bantu aku nutup kaca mobil dari kursi depan. Waktu aku lagi nenangin diri dan mobil udah jalan normal, Pak sopir mulai bawel dan mulai ngoceh lagi. Ini lokasinya kan jauh ya mas. Apalagi di kaki gunung. Wajar driver gak ada yang mau ambil. Sekolah mas ini kan megah, bekas gedung lama zaman Belanda. Dan dari cerita yang beredar, bukannya itu angker. Aku bengong lama sambil mikirin kalimat yang baru dibilang Pak sopir. Hah? Sekolahku angker? Ngarang banget nih orang. Gak pernah ada apa-apa kok selama ini. Aku tuh udah sering belajar sampai tengah malam. Bahkan di perpustakaan yang terkenal area paling sepi. Tapi gak pernah ada yang aneh-aneh tuh. Ya, walaupun sempat merinding, kalimat-kalimat dari Pak sopir itu aku anggap aja angin lalu. Semester 2 pun mulai, artinya aku harus lebih rajin belajar supaya nilai aku stabil. Bahkan, nilaiku harus jauh lebih baik kan? Buat apa sekolah jauh-jauh kalau nilainya cuma setengah-setengah? Iya nggak? Kayak biasa, aku belajar sampai malam di perpus asrama. Bareng si Bobby, teman sekamar, sekaligus teman satu kelas. Libur 2 minggu ternyata bikin semangat jadi kendor. Untung aja guruku langsung ngasih tumpukan tugas di awal-awal semester. Ya lumayan lah buat pemanasan. Aku sama Bobby sengaja duduk di meja belajar seberang toilet. Karena Bobby, dia tuh orangnya
gampang banget buat ke toilet. Dan suhu di perpus ini dingin banget, kayak di kulkas. Makin malam, beberapa siswa udah mulai ninggalin perpus satu persatu. Penjaga perpus matiin lampu dan AC di area yang udah kosong pengunjung. Cuma tinggal area mejaku dan Bobby. Sebelum penjaga perpus itu pergi, dia nitipin remote AC ke aku dan Bobby. Ini tuh udah kayak kesepakatan yang gak tertulis di antara kami. Kayaknya gara-gara liatin si Bobby yang bolak-balik ke toilet terus, aku jadi ketularan kebelet pipis. Untungnya si Bobby juga mau ke toilet lagi. Jadi ada barengan. Sebelumnya, kamar mandi ini biasa aja. Tapi sekarang kok hawanya agak beda ya. Tiba-tiba kayak terlalu senyap. Tapi ya udahlah. Namanya juga udah malam kan. Cuma waktu aku lagi kencing, aku ngerasa kayak ada suara-suara orang ngobrol di sekitaran toilet. Aku nengok kanan kiri buat mastiin itu suara siapa. Apa emang ada orang selain aku sama Bobby di perpus? Si Bobby juga kelihatan bingung ngelihat gelagatku di depan urinoir. Bobby nanya, Lo kenapa, Dit? Aku bilang, aku kayak denger suara orang ngobrol di sini. Berisik banget. Bobby bengong. Dia bilang, dari tadi dia bolak-balik ke toilet, gak denger suara apa-apa gitu. Suara itu hilang. Tapi aku masih ngeliatin sekeliling kamar mandi. Begitu selesai, aku berdiri di depan wastafel bareng Bobby buat cuci tangan. Tiba-tiba dia bisik-bisik. Dit, kayak ada suara orang nyanyi deh di toilet pojok itu. Lo denger gak? Aku nengok ke arah Bobby yang tangannya udah nge-freeze di bawah keran air. Kami matiin keran bareng, terus sama-sama diem. Karena benar, ada suara-suara dari toilet pojok kayak orang nyanyi, tapi gak begitu jelas. Dari gerak kepalanya, Bobby kayak ngajak aku buat ngecek. Aku nganggukin kepala. Dan kami mendekat ke toilet pojok itu. Aku sama Bobby lihat-lihatan. Ternyata gak ada siapa-siapa di dalam sana. Aku langsung ngikutin Bobby keluar dari kamar mandi. Kami ninggalin perpus gitu aja dan langsung balik ke kamar asrama. Tumben, kenapa malam ini perpus jadi serem ya? Aku jalan sambil buru-buru dan gak berani lagi buat nengok kanan kiri. Sialnya, pas baru beberapa langkah mau cabut dari perpus itu, aku baru inget kalau buku sejarah aku ketinggalan di meja. Males banget. Aku langsung balik ke meja, terus ngambil buku sejarah itu. Karena keburu-buru, buku sejarahku malah kelepas dari tanganku. Dan kayak ada sesuatu yang terlempar jatuh dari dalam buku itu. Aku jadi panik sendiri. Ku panggil Bobby buat ngecek sesuatu yang jatuh di lantai itu.
Bobby jongkok, dan dengan tangan gemeter, dia mungut sebuah lembaran di lantai. Dia nanya, Ini pembatas buku. Karena masih panik, aku yain aja. Soalnya, ini kan buku sejarah, pinjaman dari perpus. Sambil jalan ninggalin meja, Bobby ngasih lembaran pembatas buku itu ke aku. Tapi, kami malah berhenti di tengah-tengah perpus sambil mandangin lembaran itu. Itu bukan pembatas buku, tapi itu foto. Ini foto siapa? Bobby cuma angkat bahu. Kutemukan foto hitam putih. Dia seorang perempuan. Rambutnya hitam terurai, bergaun putih, mengenakan topi lebar dengan bunga. Terlihat kedua tangannya memegang payung yang terlipat sambil tersenyum. Aku bilang ke Bobby, kayaknya cewek ini orang Belanda deh. Hah? Masa sih? Coba lihat. Bisa jadi sih. Asrama ini kan dulunya bekas zaman Belanda, Dit. Karena penasaran, ku baliklah foto itu. Di belakangnya, ada gambar hati sama tulisan bahasa asing. Yang aku juga gak tahu itu apa. Baca itu, tanganku langsung gemeteran sambil masukin foto itu ke dalam buku sejarah lagi. Perasaanku juga jadi gak enak banget. Dengan kode mata, kami sepakat mau langsung kabur dari perpus. Tapi, kenapa susah banget mau keluar dari sini? Langkahku tiba-tiba ketahan dan susah digerakin. Sementara, si Bobby udah jalan duluan. Tapi, ada semilir angin di kuping kananku. Kayak ada yang lagi niup kupingku pelan-pelan. Dan ada suara. Itu suara nyanyian yang sama kayak di kamar mandi tadi. Aku gemeteran sambil teriak manggil si Bobby. Bobby! Bobby! Tungguin gue, Bob! Itu suara nyanyian yang perempuan tadi lagi, Bob!